wal muslimat, khususan ila ruhil Imam Az-Zarnuji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 117. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah. Pasal yang ke-11 pada menerangkan sifat wara ketika belajar. Wara ini hati-hati. Maksud wara ini hati-hati, jangan sampai temakan tapakai yang bukan hak kita. Mahapa sandaluluh hida baca ruman. Orang itu tidak punya sifat wara. Mahapa odoluluh hida baca ruman. Labihan mahapa danum ngananganan berlawanan dengan sifat wara. Sebagian ulama meriwayatkan sebuah hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bab ini. Ia bersabda, "Man lam yatawarra fi ta'allumi, ibtalahu Allah taala bi hadis salasati asya'a. Imma ayyumita fi syababih, aw yaqa fi rasatik, aw yabtali bi khidmati sultan." Artinya, ini penting, dengarkan, simak benar-benar. Siapa yang tidak bersifat wara di dalam belajar ilmu, orang ini tidak ada hati-hati dalam belajar ilmu. Barang hapa apa yunuluh, karen spidol, yun sekolahan barang tulis, musala karen nulis narai kan silanseh, gambar uti karen macam ini, macam. Siapa yang tidak bersifat wara di dalam belajar ilmu, maka akan diberikan Allah Ta'ala ujian dengan 3 macam. Pertama, ada kalanya Allah Ta'ala mematikannya pada masa mudanya. Berke mate kare, mate tabela. Nah, kedua, jadi siapa yang tidak hati-hati, tidak ada sifat warai dalam belajar, barang hapa abayunullah, alepahan danum, Allah ilai najon, tai najon. Pertama, ada kalanya Allah Ta'ala mematikannya pada masa mudanya. Jadi menulun membarang pas mereka mati. Kedua, ada kalanya Allah Ta'ala meletakkannya di perkampungan orang-orang bodoh. Nah, yang dak ulo si kalangan ulu bungol. Jadi bungol kayaknya. Tirasatik, bisa juga arti rasatik ini di pedalaman-pedalaman. Ketiga, dan ada kalanya Allah Ta'ala mengujinya dengan melayani penguasa. Jadi penjilat penguasa. Jadi orang-orang dulu itu, ulama-ulama dulu itu sebisanya menghindari jangan sampai bekerja dengan pihak pemerintah. Karena sulit pasti hendak mengikuti kemauan mereka. Bila ida umba arep jombetan ulo, yalih ulokan kue ka pegawai. Ada ulo toh lah behimat hendak umba jadi pegawai itu. Paling ulo batoh teh ida hendak. Jadi siapa yang ketika menuntut ilmu agama dia tidak punya sifat hati-hati, sembarang pakai punya orang, ada kalanya mati muda atau ada kalanya diam karena di pedalaman beserta orang-orang bodoh, atau jadi penjilat ini yang mengambil muka kepada pihak yang berkuasa. Hati-hatilah. Maka bila mana seorang penuntut ilmu itu bersikap lebih wara, lebih hati-hati, maka ilmu yang didapatnya pun lebih manfaat, lebih dapat diamalkan, lebih manfaat. Bila anak belajar teh bodoh jida, sembayangin jida bodoh teman. Masuk sifat wara, nah ialah membarang mengenan sampah. Budaya aja dah bagus. Bila mana seorang penuntut ilmu itu bersikap lebih wara, lebih hati-hati,
Dalam memakai punya orang, maka ilmu yang didapatnya lebih manfaat. Belajar ilmu baginya terasa mudah. Pembabal benar nyu hafal nemu hafal, mungkin rajin mahapa yun uluh. Takinan yun uluh ada baca ruman. Indai rajin membajak tambahan. Ada aja rajin membajak itu lah. Laku yang kawalan. Kawan. Adalah. Saya dah tawan. Dan segala faidah-faidahnya lebih banyak ia dapatkan. Jadi ilmunya lebih banyak, lebih manfaat. Termasuk daripada sifat wara itu bahwa ia menghindari daripada kenyang. Nah, itu sungsung kuman belanja, pagi belanja, sanja belanja, malam nak belanja berpikiran. Bensuhan. Termasuk sifat wara itu menghindari daripada kenyang. Ala rancak kenyang. Karena kenyang ini sumber segala penyakit. Jadi menhendak milik karena minuman jadi kilau ale-ale nanare atau pop es ela rancak. Pakai mate karena teh racun sebujur ya. Sekarang orang kena penyakit kencing manis dari anak-anak sudah meningkat 70%. Yang gagal ginjal, cuci darah. Di umur kita tarik di cuci darah gara-gara kuman milik terus sasadang be. Belanja-belanja ti sinde jandau. Ela rancak. Pakai mate karena bujur teh. Coba apa itu jadi mate karena penyakitan. Ndai NN penyakitan nanti. Stroke, ada anak keluhan stroke nih. Udah stroke tuh udah koin tambahan lah. Jarang kau kayak stroke sinde selamat kedua mati ya ini ketiga. Dan terlalu banyak tidur mantiruh terus. Amin. Batur mantiruh teh gitu bila anu hingga halulu, mbah magrib halulu, mbah bentok halulu, daur itu. Ya kau tuh bila anak mantiruh ya tep kalau keren lalongkang ayong itu daur benar orang masalah itu. Kilo pasar. Itu ida Abu Jahal cuma didikannya rumpet gitu kan. Daur datun ini dek awal lalu PJ pin anak ranai. Terlalu banyak tidur. Yalah malam mantiruh. Pas unsong mantiroh jam 9 teman tiroh mangat kia minsik ya. Itu bentum malam bentuk malam mantiroh handawah lulu. Puting melah itu bat nyelo-nyelo panjang uti budas beda ada hasil. Dan terlalu banyak bicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Nah, akan halulu meh. Pander, pangup, hafalan nyidano karena buah hukum deh. Prestasi kerancakan buah hukum enggak sebenarnya. Nah, itu termasuk wara, jangan kenyang, jangan banyak tidur, jangan banyak omong, lar pander. Dan termasuk daripada wara bahwa ia menghindari memakan makanan di pasar semampunya, impak kurang. Nah, kumante jisi dapur be belanja impak kurang. Apalagi makanan-makanan kemasan itu sumber penyakit sudah sepakat para pakar kesehatan. Jadi babungkos bano hati-hati yotoh jida kare udah sampai umur 30 udah bano mulai adik karena makanan di pasar itu lebih dekat kepada najis dan khobasah dan kotor jadi makan di mun kawa teh dosa belanja kuman si dapur nengakuitan duit nabung. Selesai sekolah itu kau bawa umrah, wah, mbah, bayar itu lah 600.000. Kau pere lanjam di bulan, 300 di bulan, kali jenyelo pere, pere juta, 6 juta, ayolah, 6 juta. Kali 2 nyelo 12 juta, telo nyelo kere 13, 14, 15, 16, 17, 18 juta. Jawen nyelo 18 kali ya no. Ya pere 18 kali 2. 18 kali 2.
Beh, kalau mau umrah asal udah belanja beh. Itu belanja kekencangan. Are jare ada jare pada ikal belanja naik kan itu lah. Mau bojor aku. Anu boros. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wang Quran. Orang yang boros itu teman setan. Mengenanganan duit pintar ya jida. Dan dalam naskah yang lain kalimatnya adalah khianat. Jadi rajin milih panginan di si pasar. Nah, itu jida beberkat kurang berkah. Yang bagus teh jibarapi kebuat jirapi sedapur beh. Ya Allah tona real pot. Dan lebih menjauhkan daripada mengingat Allah Ta'ala. Heka berzikir, koler bebacaan, wen kakarean balanja. Dan lebih mendekatkan kepada kelupaan, pangalope, uloy jida pahapalan, wen kakarean balanja. Dan juga karena pandangan orang-orang fakir tertuju kepadanya, wen maka kurang berkah. Kawal jida berduit mewehnya ida kau milih, ariye malang arep kuman. Gara-gara narai balanja. Sedangkan mereka tidak mampu membelinya, maka mereka jadi tersakiti dengan hal itu. Sanksi kawal. Nah, meweh. Maka keberkahan dari makanan itu jadi hilang. Jadi impak kurang belanja, mit menabung beh. Kerem dengan ustad. Dengan ustad aweh kan kawin ustad ya katanya. Dan pernah diceritakan bahwa Al-Imam Asy-Syaikh Al-Khalil Muhammad Ibn Al-Fadl ketika masa ia belajar ilmu, ia tidak mau sama sekali daripada memakan makanan di pasar. Dan ayahnya tinggal di perkampungan dan mempersiapkan makanan buat anaknya. Dan ayahnya mengunjunginya pada setiap hari Jumat. Jadi penginan teh bihuma beh. Iji minggu sinde kuita. Lalu kemudian ayahnya pada suatu hari melihat di tempat tinggal anaknya itu roti dari pasar, ada wadai milih di pasar, wadai terang bulan maka ayahnya tidak mau berbicara dengannya dengan hal keadaannya marah. Tuh ulu batoh teh hati-hati menjaga anak, cocok ya anak jadi ulu alim. Di Martapura itu dulu ada dua yang belajar tidak jauh cuma di Martapura cuma jadi ulama besar. Pertama guru sekumpul, yang kedua ide ingat ya oleh luar biasa. Itu belajar kan kue si Martapura itu. Kenapa orang tuanya yang perhatian, disiplin waktu. Bila anak tulak belajar jam sekian harus buli. Guru sekumpul, anak menanjung jaga ulak sidin, nyanyi tulak sidin, cocok. Jadi ulama besar, ketoh teh ulah handau minggu banoh itu, layau bedas be sembahyang berjamaah jida. Bagalar bin Singapudium tapi paguruan oleh guru sekumpul ya oleh si Martapura belajar biar hituh belajar kawa jadi ulama besar asa pelajaran dia ada baca diulang ingatan diamalkan hendak jadi wali gini ada keja-keja bidayatul hidayah diamal jadi wali usaha hendak keren sekolah sampaikan piramid pada Firaun kan nih hendak jadi wali itu kawa. Itu aliyah hiji bahar ida hafal lagi surah kafi ida lancar imaksa uras. Maka ia meminta maaf dan mengatakan kepada ayahnya, aku tidak pernah membelinya, ulun jida milih dan aku juga tidak senang dengan roti pasar ini. Idak ya ulun hendak, tetapi roti ini dibawakan oleh temanku kawal mimbitkan toh. Maka kata ayahnya, jika engkau selalu berhati-hati dan bersifat wara, maka teman engkau tidak akan berani membuat ini. Gara-gara ikau kau bahaya. Ikau pangbina hendak ya, mimbit kawalum ulu batoh terbiasa. Dan seperti inilah mereka para ulama yang dahulu selalu bersifat wara. Maka oleh karena itu mereka diberikan taufik untuk mendapatkan ilmu serta menyebarkannya. Tu arabe taufik, nakal memang. Maka oleh karena itu mereka diberikan taufik untuk mendapatkan ilmu serta menyebarkannya.
sehingga nama mereka tetap ada selalu dikenang sepanjang masa sampai hari kiamat. Dan seorang faqih, wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim.